Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Zakir. Nah, di sini Mas Zakir ada pisang yang sudah matang banget ya, dan ini lama banget di kulkas. Daripada kita buang, mendingan kita buat cemilan ya. Ini pisangnya sebanyak 500 gram dan kita buang kulitnya ya. Oke, setelah itu kita tuang gula pasir sebanyak 90 gram. Lalu ini kita lembutkan sampai benar-benar lembut dan gulanya larut. Nah, cemilan ini dijamin belum ada yang buat ya. Nah, ini Mas Zakir namakan bolu pisang goreng ya. Nah, ini unik banget, dijamin enak dan teksturnya itu lembut di dalam ya. Oke, setelah itu kita tambahkan telur 1 butir, ragi instan 1 sendok makan peres. Lalu ini kita aduk-aduk sampai telur dan raginya ini benar-benar larut ke pisangnya ya. Resepnya ini benar-benar simpel ya, tapi untuk proses pembuatannya itu harus benar-benar kalian amati ya, biar tidak terjadi kegagalan. Oke, setelah itu kita tuang pasta vanila sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita tuang tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Ini kita aduk-aduk pelan-pelan saja ya, biar tepungnya tidak berserakan. Ini kita aduk sampai tepungnya benar-benar tercampur sempurna. Yang terakhir kita tuang santan kental sebanyak 65 gram. Nah, ini santannya ini Mas Zakir kasih santan sasetan itu ya. Oke, setelah itu ini kita aduk-aduk sampai benar-benar semua bahan ini tercampur sempurna. Nah, untuk kalian ya, kalau nonton jangan diloncat-loncat atau di skip-skip ya, agar kalian lebih memahami proses pembuatannya, agar kalian juga tidak gagal di saat mempraktekkan di rumah. Dijamin rasanya ini enak banget ya. Oke, kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini kita tuang ke pitcher ya, atau ke wadah yang mudah kita untuk menuangnya. Nah, seperti ini. Oke, kita tuang semuanya ya. Oke, selesai. Sekarang kita goreng. Nah, di sini minyaknya sudah panas. Jangan lupa centongnya ini kita rendam ke minyaknya ya, supaya tidak lengket. Lalu kita tuang adonannya. Nah, jangan terlalu penuh ya. Lalu kita beri coklat blok dan kita timpa lagi dengan adonannya supaya tertutup. Oke. Lalu ini kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, ini butuh kesabaran ya. Nah, kalau kan sabar ini dijamin tidak akan jadi. Kita goyang-goyang terus. Nah, ini sudah lepas ya. Kalau masih ada yang lengket, kita bantu dengan sendok biar lepas. Oke, kita ulangi lagi. Untuk jajanan ini sebenarnya simple banget. Cuma yang agak susah itu proses penggorengannya ya. Karena ini membutuhkan kesabaran dan ekstra sabar pokoknya ya. Tapi untuk masalah rasa ini dijamin enak banget ya, lembut di dalam dan teksturnya itu basah-basah gimana gitu ya. Dijamin itu kalian tidak nyesel pas kalian mencobanya. Oke, kita ulangi sampai semuanya selesai. Jangan lupa ya dibolak-balik sampai warnanya kecoklatan. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Oke, ini sebagian sudah matang. Nah, cakep banget ya bolu gorengnya. Sekarang kita belah. Lihat isi dalamnya seperti apa. Nah, itu lembut banget dan coklat banget ya. Coklatnya itu leleh dan lumer banget. Sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sumpah ya rasanya itu legitnya pas dan coklatnya itu benar-benar blend ke adonan pisangnya ini ya. Oke,
Mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat untuk kalian dan berkah untuk Mas Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita pecahkan 2 butir telur ukuran besar. Tuang gula pasir sebanyak 125 gram. SP28 atau valet sebanyak 1 sendok teh. Dan vanila pasta sebanyak setengah sendok teh ya. Kalau kalian nggak ada boleh pakai yang bubuk, itu sama aja. Oke, sekarang kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan berjejak. Nah seperti ini ya, ini udah cukup. Nah kekentalannya seperti ini aja. Sekarang kita tuang tepung protein sedang atau tepung terigu protein sedang ya, sebanyak 250 gram. Baking powder sebanyak setengah sendok teh. Dan kita aduk dengan kecepatan rendah saja ya, biar tepungnya ini tidak berterbangan kemana-mana. Kalau bisa wadahnya itu yang lebih besar ya, ini terlalu kecil jadinya agak susah. Oke, setelah tercampur seperti ini, kita tuang santan cair sebanyak 220 ml ya. Kita tuang semua. Nah, kita mix dengan kecepatan rendah saja ya. Nah, kalau mangkoknya atau wadahnya terlalu kecil seperti ini ya jadinya ya. Jadi diusahakan mangkoknya atau wadahnya itu yang lebih besar biar tidak nyiprat maksudnya. Oke, cukup seperti ini ya teksturnya. Ini masih mengental ya. Nah ini yang kita cari ya, kekentalannya seperti ini. Kalau agak encer itu nanti hasilnya kurang bagus. Oke, setelah itu kita kasih susu bubuk sebanyak 1 saset kemasan 30 gram. Dan ini kita aduk-aduk pakai manual saja ya. Cukup diaduk sebentar, yang penting tercampur merata. Nah ngaduknya satu arah aja kalau bisa, dan pelan-pelan agar tidak ambles ya adonannya. Oke, cukup seperti ini. Sekarang kita pindah ke pitcher atau ke wadah yang mudah untuk kita menuangnya ya. Nah ini hasilnya banyak banget meskipun pakai 2 telur. Oke, sekarang kita goreng ya. Nah di sini minyaknya sudah panas. Jangan lupa centongnya kita rendam ya supaya mudah untuk kita keluarkan nanti waktu menggorengnya. Nah kita tuang sepertiganya dari adonan ini ke centongnya, lalu kita goyang-goyang centongnya seperti ini. Nah ini yang penting ya, biar nanti bisa lepas sendiri. Jadi caranya ini harus kalian benar-benar perhatikan ya. Nah seperti ini. Nah bisa keluar sendiri kan ya, cukup mudah, yang penting sabar. Oke, kita ulangi sampai semuanya selesai. Oke, sekarang ini kita balik. Nah bawahnya itu cekung seperti ini ya. Jadi ini unik banget. Ini bisa diisi dengan krim atau pasta. Ini di atasnya ini cocok banget ya. Jadi buat wadahnya itu maksudnya. Nah ini donat paling unik yang pernah Mas Zakir buat. Oke, setelah kecoklatan kita angkat dan kita tiriskan. Kita ulangi sampai selesai. Nah ini udah selesai, kita goreng semua ya. Lalu kita dusting pakai gula donat ya. Kalau kalian kepengen lebih cakep lagi boleh pakai glaze, coklat block ya, yang rasa-rasa itu lebih cakep lagi ya. Ini cuma sekedar contoh, Mas Zakir pakai dusting gula donat saja. Oke, ini dijamin rasanya enak banget dan teksturnya itu lembut banget ya, seperti kayak bolu. Nah kita coba lihat tengahnya. Teksturnya itu benar-benar wow. Luarnya itu agak crispy, tapi dalamnya itu lembut banget dan tidak nyeretin ya. Oke, mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah pertama kita buat adonan donatnya ya. Di sini ada susu cair sebanyak 260 ml, gula pasir 30 gram, instan yeast 1 sendok teh. Instan itu Fermipan ya. Dan di sini ada pasta vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk-aduk sampai yeastnya ini larut ke susunya ya. Nah, setelah larut ke susunya, kita tuang tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Oke, kita tuang semuanya karena ini donat cair jadi mudah kita aduk ya. Oke, kita aduk sampai semua bahan tercampur sempurna. Setelah tercampur sempurna seperti ini, kita diamkan kurang lebih sekitar 1 jam ya, biar dia mengembang. Nah, setelah 1 jam ini hasilnya sudah mengembang dan kita bungkus atau kita masukkan ke wadah plastik segitiga seperti ini untuk memudahkan di waktu mencetak ya. Nah, untuk adonannya ini jangan diaduk ya, biar rongga-rongganya itu tetap masih ada, nggak sampai hilang. Karena ini donatnya donat cair, jadi beda dengan donat yang padat itu ya. Oke, selesai. Setelah itu kita ikat atasnya supaya tidak brojol atau tidak keluar ya. Oke, setelah itu kita potong ujungnya kurang lebih sekitar 2,5 cm ya, sampai 3 sentian. Nah, seperti ini. Sekarang kita goreng. Nah, minyaknya ini sudah benar-benar panas. Jangan lupa pakai api sedang cenderung kecil saja ya. Dan pencetakannya ini jangan lupa kita celup dulu supaya tidak lengket. Nah, caranya seperti ini. Jadi dia langsung bisa membentuk seperti donat ya. Kita celupkan, nanti dia akan ke atas sendiri. Nah, hasilnya itu cakep banget ya. Jadi dia mengembang sempurna dan tidak keriput. Oke, lakukan sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk cetakannya ini bisa kalian beli di perabotan rumah tangga atau di toko bahan kue ya, itu biasanya ada. Dan harganya itu cuma Rp10.000. Sangat terjangkau dengan hasil yang maksimal seperti ini ya. Nah, untuk menggorengnya ini jangan lupa kita bolak-balik ya, supaya warnanya coklatnya itu merata dan matangnya juga merata ya. Donat ini cocok banget buat kalian yang masih belajar ataupun yang sering gagal membuat donat, yang biasanya sering bantet. Nah, resep ini dan cara ini cocok banget untuk kalian ya, dan dijamin ini anti gagal. Untuk cetakan donatnya seperti ini bisa diganti dengan centong sayur ya. Itu nanti hasilnya seperti donat bomboloni. Nah, untuk coklat homemade-nya itu bisa dibuat isian ataupun toppingan ya. Nah, ini sudah coklat, kita angkat dan kita tiriskan. Oke, ini hasil matangnya ya. Jadi 11 biji. Sekarang kita sisihkan dulu dan kita buat coklat homemade-nya. Di sini ada tepung maizena sebanyak 30 gram, kurang lebih sekitar 2 sendok makan munjung. Air sebanyak 300 ml, kita tuang sedikit dulu ya untuk melarutkan maizenanya. Setelah larut, airnya kita tuang semua ya. Dan tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Kita aduk-aduk sebentar. Dan kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 25 gram. Oke, kita tuang semuanya. Lalu kita aduk-aduk sampai coklat bubuknya benar-benar tercampur sempurna. Nah, setelah tercampur sempurna, kita tambahkan kental manis sebanyak 40 gram. Boleh pakai yang putih ataupun yang coklat ya.
Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur sempurna. Nah, untuk resep ini cukup simple dan sederhana sekali ya. Yang penting cara pembuatannya itu harus benar-benar kalian perhatikan biar nanti hasilnya tidak gagal. Sekarang kita masak menggunakan api sedang saja, dan ini kita aduk-aduk terus sampai mengental dan teksturnya itu lembut ya. Nah, ini teksturnya sudah mulai mengental, kita aduk-aduk terus ya. Nah, setelah teksturnya mengental dan lembut seperti ini, sekarang kita tambahkan minyak sebanyak 50 ml ya. Boleh pakai margarin silahkan. Lalu ini kita aduk-aduk sampai minyaknya benar-benar tercampur sempurna. Sambil kita aduk-aduk, jangan lupa kompornya kita kecilin ya, pakai api kecil saja biar tidak mudah gosong. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita matikan kompornya dan siap untuk kita topping ya. Nah, jangan lupa kita aduk-aduk dulu sebelum kita celupkan. Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu benar-benar lembut banget ya, dan coklat seperti ini. Oke, kita ulangi sampai donatnya ke topping semua ya. Untuk coklat homemade-nya ini bisa kita buat isian ataupun untuk siraman kue yang lain ya. Cuma ini tidak tahan lama, mungkin sekitar tahannya itu 3 hari di dalam kulkas. Jadi kalau mau buat silakan buat yang secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Oke, biar tampilannya lebih menarik, kita kasih crispy ball yang warna-warni seperti ini. Untuk toppingannya silakan pakai meses ataupun yang lain ya, sesuaikan yang ada di daerah kalian masing-masing. Karena crispy ball ini jarang ada yang jual ya, cuma toko tertentu yang ada. Selanjutnya kita kasih wafer nabati, dan ini sudah kita lembutkan. Nah, seperti ini biar tampilannya itu bervariasi dan rasanya juga bervariasi ya. Nah, seperti ini cantik banget. Oke, ini hasil jadinya. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Ini teksturnya agak kenyal ya, karena ini donatnya donat cair, jadi nggak sepadat donat yang dibuat pada umumnya ya. Tapi untuk masalah tekstur benar-benar ini lembut dan nggak alot ya. Mantep banget. Oke, mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.